Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Berteman dengan Arwah part ke-7 dengan hashtag tangisan Bu Ija. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dan alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Hos, hos, hos. Deru napas Pak Maman naik turun dalam larinya. Namun Pak Maman masih terus berlari menuju rumah Bu Ijah dengan membawa kabar duka. Bu Ijah, teriak Pak Maman sembari berlari. Bu Ijah yang mendengar teriakan Pak Maman merasa bingung. Bu Ijah belum mengetahui atau belum menyahuti teriakan Pak Maman karena Bu Ijah masih bingung dengan tingkah Pak Maman tersebut. Setelah Pak Maman sampai di rumah Bu Ijah, barulah Bu Ijah berucap, "Kamu kenapa, Man? Pagi-pagi teriak-teriak?" tanya Bu Ijah. "Ah, ah, Bu, ada Bu, ada penemuan mayat di sungai," jawab Pak Maman sembari ngos-ngosan. Tiba-tiba jantung Bu Ijah merasa tidak enak. Bu Ijah tidak menjawab, namun Bu Ijah seketika menjatuhkan cairan bening di kedua matanya. "Bu, yang sabar ya Bu," ucap Pak Maman lirih. "Maksud kamu apa, Man?" tanya Bu Ijah. "Mayat yang ditemukan adalah mayat Hilda, Bu. Hilda diduga menjadi korban pembunuhan," ucap Pak Maman pelan. Seketika tangisan Bu Ijah pecah dan saat itu juga tubuhnya limbung dan tidak sadarkan diri. Dengan sigap Pak Maman meraih tubuh Bu Ijah dan dipindahkan ke sebuah bangku panjang. Kemudian diletakkan Bu Ijah di bangku tersebut. Setelah selesai, Pak Maman meminta bantuan kepada warga untuk menjaga Bu Ijah dan menjelaskan tentang kabar duka tersebut. Seketika itu, para tetangga pun begitu syok mendengar kabar duka tersebut. Tak lama kemudian, Pak RT bersama warga dan juga beberapa penegak hukum desa tersebut menghampiri rumah Bu Ijah. Bertepatan dengan siumannya Bu Ijah, polisi desa tersebut meminta izin pada Bu Ijah agar jasad Hilda dibawa ke kantor forensik untuk diautopsi. Dengan berat hati, Bu Ijah pun menyetujui permintaan polisi tersebut. Namun, untuk terlebih dahulu, Bu Ijah ingin melihat jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa itu. Maka dari itu, Pak RT pun mengajak Bu Ijah ke tempat kejadian perkara dengan dipapah oleh para tetangganya. Dengan langkah gontai, Bu Ijah pun sampai di tempat tersebut dan seketika berlari meraih jasad anak satu-satunya itu. Tangisan pun kini pecah, begitu juga dengan warga yang lainnya. Jauh dari tempat tersebut,
seseorang tengah memperhatikan riuhnya warga yang sibuk mengevakuasi jasad Hilda. Pria tersebut tersenyum penuh arti melihat derita yang tengah dialami oleh Bu Ijah. Singkat cerita, setelah diotopsi dan didapatkan hasilnya, jasad Hilda pun langsung dikebumikan di pemakaman desa tersebut. Setelah jasad Hilda dimakamkan, maka saat itulah teror Hilda mulai berjalan. Di tempat lain, Rian yang sudah berhari-hari berjalan kini mulai mendekati desa tersebut. Namun karena lelah, Rian pun kembali beristirahat di sebuah warung. Di sana Rian mendengar sebuah percakapan warga tentang adanya teror yang menghantui desa Palang. Rian pun tak banyak bicara. Rian hanya mendengarkan dan menyimak pembicaraan. Setelah usai warga tersebut berbincang, barulah Rian bertanya di mana letak desa Palang tersebut. Pak, maaf, mau tanya, desa Palang itu di mana, Pak? Tanya Rian. Oh, masih 10 kilo dari sini ke arah utara, Nak, jawab pemilik warung. Memangnya kamu itu mau kemana? Tanya pemilik warung lagi. Saya hanya sedang dalam perjalanan, Pak, mengikuti kaki melangkah, jawab Rian polos. Pemilik warung tersebut diam dan memperhatikan Rian. Kamu mau ke desa Palang, hendak ketemu siapa, Nak? Tanya pemilik warung. Kemudian setelah dari tadi memperhatikan Rian, hendak bertemu dengan salah satu saudara, Pak, jawab Rian berbohong. Kalau saya boleh sarankan, untuk saat ini jangan dulu ke desa tersebut, Nak. Tempat tersebut sekarang sedang tidak baik-baik saja. Menurut cerita, menurut cerita pelanggan saya, desa tersebut sedang dalam teror hantu wanita. Jelas pemilik warung. Rian tidak menjawab lagi. Rian asik menikmati segelas kopi hitamnya seorang diri. Lalu setelah selesai, Rian pun membayar kopi tersebut, lalu berlalu dari warung tersebut. Rian berjalan mengikuti arah yang tadi pemilik warung itu katakan. Rian terus berjalan mengikuti jalanan tersebut dan sesekali Rian beristirahat untuk menjalankan kewajibannya di dunia. Hingga tidak dirasa Rian pun kini sampai di perbatasan desa tepat setelah azan maghrib berkumandang. Rian pun memutuskan untuk mencari sebuah langgar atau musola untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di luar desa Palang. Setelah sholat maghrib, Rian pun tidak melanjutkan perjalanan. Rian memilih menunggu waktu Isya karena Rian akan masuk ke desa itu setelah salat Isya. Tak lama azan Isya pun berkumandang. Rian pun kembali mengambil wudhu dan menjalankan sholat Isya berjamaah. Setelah selesai sholat, Rian lanjutkan dengan berzikir. Tanpa disadari oleh Rian, ada seseorang yang tadi berjamaah memperhatikan Rian. Namun beliau belum mau menyapa karena Rian masih khusyuk dalam berzikir. Setelah Rian selesai zikir, barulah orang tersebut mendekati Rian dan menyapa. Mas, masnya bukan orang sini ya? Tanya orang tersebut. Rian yang disapa kini membalikkan tubuhnya dan menatap orang tersebut. Iya Kang, saya bukan orang sini. Kebetulan saya dalam perjalanan dan menumpang ibadah di sini, jawab Rian. Oh iya Mas, perkenalkan, saya Ucup, orang yang menyapa Rian sembari menjulurkan tangannya. Saya Rian Kang, jawab Rian. Oh ya Kang, bolehkah aku bertanya? Ucap Rian. Iya Mas,
Silahkan, jawab Ucup lagi. Apakah desa itu desa Palang, Kang? Tanya Rian. Iya, benar Mas. Tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja, jawab Ucup lirih. Lalu Ucup pun menceritakan permasalahan di desa tersebut. Jadi Hilda ya namanya, ucap Rian pelan, namun masih terdengar oleh Ucup. Masnya mengenal Hilda? Tanya Ucup. Rian pun kaget mendengar pertanyaan Ucup. Tidak Kang, aku hanya pernah bermimpi akan teror di desa Palang ini, jawab Rian. Makanya saya datang ke sini dan ingin menghilangkan rasa penasaranku, sambungnya lagi. Memangnya kamu tidak takut Mas? Tanya Ucup. Takut sih Kang, tapi bagaimanapun saya harus menghilangkan rasa penasaran saya, jawab Rian ragu. Ya sudah, mampirlah ke rumahku. Nanti malam aku ajak kamu untuk melihat kondisi desa ini, jelas Ucup. Rian pun bingung dengan ucapan Ucup ini. Akhirnya Rian pun mengiyakan ajakan Ucup dan mengikuti Ucup ke rumahnya yang tidak jauh dari musola tersebut. Sedangkan Ayu masih memperhatikan dalam tugu perbatasan desa tersebut. Dia bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, atau menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ceritanya kurang menarik dan pembacaannya kurang enak didengar. Dan untuk sekian saja ceritanya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.